Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ima Kristanti, SST MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputerisasi Akuntansi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil Project Based Learning (ABSS) dengan objek perusahaan manufaktur Freshipek yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komputerisasi Akuntansi. Selanjutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya. Saya Diva Hana Sajida Ramadhani, nomor absen 7 dengan NIM 21325101110. Dan saya sendiri, Nina Saskia Silvi, nomor absen 11, dengan NIM 213251165. Berikut merupakan agenda presentasi kami. Yang pertama ada gambar umum perusahaan, yang kedua produk dan proses produksi, yang ketiga bill of material, yang keempat transaksi perusahaan, dan yang terakhir laporan keuangan. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Freshipek merupakan UMKM yang bergerak di bidang konveksi dengan kegiatan utama memproduksi berbagai model tas. Berikut merupakan data umum Freshipek, yaitu nama perusahaan Freshipek dengan alamat Geraha Permata Residen, R6, Krajan, Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan pemilik yaitu Bapak Aminul Wahab, dengan tahun berdiri pada 2011, dengan nomor telepon 085 546 995 925, dengan akun Instagram yaitu @freshie_malang, dengan akun Shopee yaitu Freshie Official. Next. Selanjutnya yaitu produk yang dijual. Freshipek menjual berbagai macam produk, namun kami mengambil 3 macam produk dengan penjualan terbanyak yaitu 1. Tote bag Gani seharga 25.500, yang kedua yaitu handbag Mika harga 12.500, dan yang terakhir sling bag Kroko Keila dengan harga 21.000. Next. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama ada proses produksi dari tote bag Gani. Bisa dilihat di layar bahwa tote bag Gani membutuhkan beberapa bahan seperti kanvas jeans, kanvas dual motif, kain funbon, benang, dan juga resleting. Untuk tote bag dan untuk handbag Mika membutuhkan bahan PVC 0,3A 600 di kanvas, 1 unit kain magnet, dan juga benang. Dan yang terakhir untuk produk sling bag Kroko Keila membutuhkan bahan Kroko Premium, 5 unit rantai, 1 unit resleting, 2 unit kaitan, dan juga benang. Untuk pemasaran produknya 90% dari 3 media, yaitu media Shopee, yaitu Fresh Official Shop, dan juga Instagram Fresh Malang, dan yang terakhir dari TikTok, yaitu yang Yasmin. Dan untuk sisanya 10% dari penjualan secara offline melalui mekanisme DP terlebih dahulu sebesar 50% dari jumlah penjualan. Selanjutnya ada bill of material. Yang pertama dari tote bag Gani dengan bill of material seperti yang tertera pada gambar sebelah kiri, dan untuk handbag Mika dengan bill of material seperti yang tertera pada gambar sebelah kanan. Dan yang terakhir dari sling bag Kroko Keila dengan bill of material seperti yang tertera. Dan selanjutnya masuk ke dalam transaksi perusahaan. Baik, untuk langkah pertama pada dokumen pembelian bahan baku dan penolong, yaitu pada comment center pilih menu purchase lalu klik enter purchase. Pastikan pojok kiri atas dalam format bill, lalu ubah layout menjadi item. Pilih supplier yaitu Surabaya Karya Baru. Pastikan termin COD karena transaksi secara tunai. Lalu masukkan kode purchase yaitu P16001. Dengan tanggal transaksi yaitu 5 April 2023. Dengan invoice number
FB 12.001. Yang pertama, masukkan 210 unit A1 atau kanvas jean dengan harga per unit 4.047,62 rupiah. Harga sudah termasuk PPN. Lalu yang kedua, masukkan 630 unit C1 atau Kroko Premium dengan harga per unit 7.441,27 rupiah. Harga sudah termasuk PPN. Lalu subtotal 5.538.800,30 dengan PPN 10% sebesar 553.800,03 rupiah. Lalu masukkan ongkos kirim sebesar 80.000 rupiah. Lalu upah minimum menjadi pembelian tunai. Total pembelian adalah 6.171.800,33. Kita masukkan kepada P2D karena pembelian secara tunai, dibayar langsung. Pastikan semua sudah benar, lalu klik record. Selanjutnya pada transaksi kedua, yaitu masih sama pada pembelian bahan baku dan penolong, namun berbeda supplier. Yang pertama pada comment center, pilih menu purchase, lalu klik enter purchase. Pastikan pojok kiri atas dalam format bill, lalu pilih supplier, yaitu toko sahabat. Pastikan termin yaitu COD karena transaksi secara tunai. Masukkan kode purchase yaitu P16002. Dengan tanggal transaksi 5 April 2023. Dengan nomor invoice yaitu FB 12.002. Pastikan layout sudah item, lalu masukkan 800 unit A4 atau benang dengan harga per unit 300 rupiah. Lalu yang kedua, 1000 unit C2 atau rantai dengan harga per unit 200 rupiah. Lalu yang ketiga yaitu 200 unit A5 atau resleting dengan harga per unit yaitu 1.000 rupiah. Subtotalnya menjadi 640.800 rupiah dengan PPN 10% sebesar 64.800 rupiah tanpa ongkos kirim karena supplier toko sahabat berada di Malang dan pembeli langsung membeli di toko. Lalu ubah jurnal menjadi pembelian tunai. Pada kolom P2D kita isi dengan total pembelian sebesar 704.000 rupiah. Lalu pastikan semua sudah benar, klik record. Untuk dokumen selanjutnya yaitu order penjualan dan uang muka atau DP. Pada comment center, pilih sales, lalu klik enter sales. Lalu ubah layout menjadi item. Pastikan pojok kiri atas sudah order.
Pilih customer yaitu toko utama tas. Ubah termin menjadi in a given of day dengan 2/10 N30. Lalu invoice yaitu S16001 dengan tanggal transaksi 6 April 2023 dengan customer PO yaitu U18001. Masukkan 315 unit SJK dengan harga per unit 21.000, sudah termasuk PPN. Masukkan ongkos kirim sebesar 50.000 sehingga totalnya menjadi 7.326.500. Dan pada pay today kita isi 50% dari total yaitu 3.663.250 rupiah. Pas ubah memo menjadi order penjualan 315 SJK oleh toko utama tas. Pada promise date kita isi dengan tanggal 11 April 2023. Lalu klik record. Yang selanjutnya yaitu dokumen proses produksi tas. Pada comment center, pilih inventory, lalu klik auto bulk item. Pada quantity to bulk, isi kuantitas sesuai dengan barang yang akan dibuat yaitu 315. Lalu klik bulk item. Masukkan tanggal yaitu 7 April 2023. Dengan memo pemakaian bahan baku dan penolong. Produksi 315 unit SJK. Pastikan semua sudah benar, lalu klik record. Selanjutnya pada menu inventory, klik item list, dan bisa dilihat bahwa persediaan SJK menjadi 2.415 unit, yang sebelumnya persediaan awal yaitu 2.100 unit. Dokumen selanjutnya yaitu pengiriman produk dan penerimaan pelunasan order. Pada comment center, pilih sales, lalu sales register. Klik pada bagian order. Sorot tanggal, dan pada bagian bawah klik change to invoice. Ubah tanggal transaksi menjadi 11 April 2023 dengan customer PO U18001. Lalu ubah jurnal memo pengiriman produk.
Pastikan semua sudah benar, lalu klik record. Selanjutnya, pada sales register, kita pilih open invoice, lalu sorot tanggal transaksi, klik pada receive payment pada bagian bawah. Untuk ID kita isi dengan R12003 dengan tanggal 11 April 2023. Untuk amount receive itu sudah kita isi sesuai dengan pelunasan. Lalu jurnal memo kita ubah menjadi pelunasan order. Pastikan semua sudah benar, out of balance 0, lalu klik record. Yang selanjutnya yaitu transaksi penjualan tunai Shopee. Pada comment center, klik sales, lalu enter sales. Pilih customer yaitu Shopee. Pastikan termin COD, lalu invoice S12001 dengan tanggal transaksi 28 April 2023. Dengan purchase order P12001. Lalu masukkan 475 unit TBG atau tote bag Gani dengan harga satuan yaitu 25.500 dengan job P dan teks BPN. Selanjutnya masukkan 530 unit HBM dengan harga per unit 12.500 dengan job P dan teks BPN. Sehingga totalnya yaitu 18.737.500 dan masukkan angka yang sama ke dalam kolom P2D. Lalu ubah jurnal memo yaitu penjualan tunai Shopee. Pastikan sudah benar, lalu klik record. Yang selanjutnya yaitu dokumen terakhir, transaksi rekreasi karyawan. Transaksi ini merupakan transaksi unik dan juga transaksi unik lainnya yaitu penjualan tunai dengan Shopee tadi. Pada dokumen ini, untuk langkahnya yaitu pada comment center, pilih banking, lalu klik spend money. Gunakan akun cash in bank, lalu isi check number yaitu 006/04. Lalu tanggalnya 30 April 2023.
dengan amount Rp10.418.000. Pada jurnal memo, kita isi rekreasi karyawan. Gunakan akun beban kesejahteraan karyawan dengan nominal Rp10.418.000. Pastikan sudah benar, out of balance 0, lalu klik record. Berikut merupakan laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan. Yang pertama adalah laporan neraca atau balance sheet per April 2023 seperti yang tertera pada gambar. Dan selanjutnya ada laporan laba rugi atau income statement seperti yang tertera. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya ada laporan arus kas atau statement of cash flow per April tahun 2023 dan yang terakhir ada laporan persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.